Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani Ayu Gustina dari Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2022. Di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya temui untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Alat Berat. Untuk jurnal yang saya temui sendiri, yang berjudul A Comprehensive Overview of Hybrid Construction Machinery. Nah, untuk penulisnya sendiri itu ada Ji Wang, Ji Yang, Sao Kong Liu, Yang Zhang, dan Yun Wu Han pada tahun 2016. Untuk publikasinya sendiri itu ada Advance in Mechanical Engineering. Oke, yang pertama itu langsung saja ke pengenalan. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, industri alat berat konstruksi saat ini sangat memperhatikan penghematan energi dan pengurangan emisi. Meskipun teknologi listrik murni sukses di dunia otomotif, namun alat berat memiliki tantangan karena beban yang berat, kecepatan rendah, dan mode operasi periodik sehingga teknologi listrik tidak bisa diterapkan langsung. Nah, yang kedua itu ada tujuan. Nah, dari jurnal yang saya temui ini memiliki tujuan untuk mengulas perkembangan terkini atau state of the art dari well loader dan ekskavator hybrid dengan fokus pada konfigurasi powertrain, perangkat penyimpan energi, dan juga strategi manajemen. Oke, yang selanjutnya itu ada teknologi yang akan dibahas di jurnal yang saya temui ini. Penelitian ini membedah tiga aspek utama teknologi hybrid pada alat berat. Yang pertama, konfigurasi power tank atau sistem penggerak. Yang pertama itu ada seri. Mesin memutar generator yang kemudian menggerakkan motor listrik. Mesin bisa beroperasi sangat efisien karena terlepas secara mekanis dari roda. Yang kedua itu ada seri paralel, memiliki dua sumber tenaga terpisah, mesin dan juga motor atau akumulator yang bisa langsung menggerakkan mesin. Biasanya lebih efisien dalam transmisi tenaga karena mesin terhubung langsung ke roda tanpa konversi energi berulang. Yang ketiga itu ada seri paralel. Gabungan keduanya mesin mesin ini bisa menggerakkan sebuah generator sekaligus terhubung secara mekanis ke beban. Yang kedua itu ada perangkat penyimpan energi. Jurnal ini membandingkan empat jenis perangkat. Yang pertama itu ada baterai dengan kapasitas penyimpanan besar, namun butuh waktu lama untuk mengisi daya karena reaksi kimia. Yang kedua itu ada superkapasitor. Pengisian dan pelepasan daya sangat cepat, ideal untuk menangkap energi pengereman tapi kapasitas penyimpanannya cukup terbatas. Yang ketiga itu ada akumulator hidrolik, memiliki densitas daya tinggi dan ideal untuk siklus start-stop yang sering, namun ukurannya besar dan juga berat. Yang terakhir itu ada flywheel atau roda gila. Berfungsi untuk menyimpan energi kinetik melalui rotasi, memiliki siklus hidup yang panjang hingga 18 tahun dan tidak terpengaruh oleh suhu. Jadi, flywheel itu sendiri memiliki jangka panjang atau jangka pakai yang cukup panjang, tidak terpengaruh berbagai suhu. Yang ketiga, teknologi yang akan dibahas itu ada strategi manajemen energi. Ini adalah otak sistem untuk mengatur aliran tenaga agar hemat bahan bakar. Yang pertama itu ada rule based berdasarkan aturan, menggunakan logika sederhana seperti jika beban tinggi, gunakan motor bantuan. Yang kedua itu ada optimization based
berdasarkan optimasi, menggunakan algoritma matematika untuk mencari efisiensi maksimal secara waktu nyata atau real time atau secara global. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu ada temuan utama, inovasi dan keunggulan pada jurnal yang saya temui. Yang pertama itu ada wheel loader. Tipe seri sering digunakan untuk alat berat, berat, tones besar karena kemudahan kontrolnya. Yang kedua itu ada ekskavator, yaitu konfigurasi seri dan juga paralel diidentifikasi sebagai solusi terbaik saat ini karena menawarkan waktu pengembalian modal atau payback time paling singkat meskipun kontrolnya rumit. Jadi ekskavator ini jika dibandingkan dengan well loader tadi itu kontrolnya sedikit rumit. Dan yang ketiga itu ada potensi penghematan, yaitu teknologi hybrid terbukti mampu menghemat bahan bakar secara signifikan. Misalnya, loader hybrid Hitachi mencapai penghematan 25-30%. Sementara ekskavator hybrid Kobelco mencapai hingga 40%. Oke, manfaat di dunia industri itu sendiri. Yang pertama itu ada efisiensi biaya operasional. Nah, pengurangan konsumsi solar secara signifikan menurunkan biaya operasional jangka panjang. Jadi, dari manfaat alat berat yang menggunakan teknologi hybrid ini memiliki manfaat cukup besar seperti konsumsi solar yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan konvensional dan juga biaya operasional itu memiliki jangka yang lebih panjang dibandingkan yang konvensional. Dan yang kedua, ramah lingkungan. Penurunan emisi gas buang membantu perusahaan memenuhi standar regulasi lingkungan yang makin ketat. Jadi, semua kendaraan hybrid dari mobil maupun alat berat itu pasti memiliki manfaat yang ramah lingkungan atau yang bebas emisi gas buang. Seperti itu. Dan yang ketiga, kinerja alat. Teknologi hybrid memungkinkan pemulihan energi pengereman pada loader dan energi potensial gravitasi saat menurunkan bom pada ekskavator yang selama ini terbuang secara cuma-cuma. Oke, mungkin yang selanjutnya itu ada eh, analisis mahasiswa. Jadi dari jurnal ini saya sendiri menganalisis yaitu teknologi hybrid merupakan solusi transisi yang paling realistis saat ini. Meskipun biaya awal dari hybrid itu sendiri lebih mahal sekitar 20-50% dibandingkan dengan konvensional, namun penghematan bahan bakar sendiri itu mencapai hingga 40%. Contohnya itu pada ekskavator Kobelco yang memberikan nilai ekonomi jangka panjang. Selanjutnya itu ada tantangan terbesar bukan lagi pada efisiensi mesin, melainkan pada optimalisasi strategi manajemen energi agar baterai dan juga superkapasitor memiliki umur pakai yang lebih lama di lingkungan konstruksi yang ekstrim. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal ini sendiri itu ada kalau teknologi hybrid itu memang terkenal lebih cukup mahal dibandingkan dengan konvensional dari mobil maupun alat berat. Jadi memang harganya itu tergolong cukup mahal, namun kita mendapatkan manfaat yang lebih besar tentunya seperti yang pertama itu pasti hemat energi atau hemat bahan bakar. Dan yang kedua yang paling utama itu adalah ramah lingkungan atau bahkan bisa sampai tidak memiliki emisi gas buang. Jadi benar-benar sangat cocok untuk jangka panjang dari teknologi hybrid itu sendiri.
Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.